Narumi sedang berada di rumah sakit. Alhamdulillah pagi ini Pak Tony sudah dipindahkan ke ruang perawatan karena kondisinya mulai stabil meski beliau belum sadar saat ini. Terlihat Bu Sinta juga selalu setia berada di sana. Meski sudah menjadi mantan suami, walau bagaimanapun Pak Tony adalah ayah dari anaknya. Dan begitu banyak momen yang mereka lewati bersama meski sebagian besarnya adalah penderitaan dan kekerasan yang mungkin tak bisa dilupakan. Bu, kalau nanti ayah sudah sadar, apa tidak sebaiknya ayah dan ibu kembali bersama saja seperti dulu? Tanya Narumi tiba-tiba saat ia dan sang ibu sedang duduk di sofa sambil menikmati makan siang bersama. Bu Sinta menatap sang putri dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa tiba-tiba saja Narumi meminta hal yang mungkin menurut Bu Sinta adalah sesuatu yang sulit. Kamu ngomong apa sih, Neng? Ibu dan ayah sudah mempunyai kehidupan lain, terlebih sekarang ayah kamu masih memiliki tanggung jawab sebagai suami orang lain. Kamu tidak perlu khawatir meski kami tidak bersama, tetapi ibu dan ayah akan menjadi orang tua yang baik untuk kamu. Narumi mengangguk paham. Iya, Bu. Aku tidak memaksakan, tetapi aku hanya ingin keluarga kita seperti dulu. Rasanya akan bahagia sekali, bukan? Bu Sinta tak lagi bisa menjawab apa-apa. Hanya bisa tersenyum lalu kembali fokus ke makanan di hadapannya. Beberapa detik setelahnya, Narumi beralih melihat ke arah berangkar rumah sakit. Spontan kedua matanya langsung membulat saat melihat tangan ayahnya bergerak pelan. Bu, ayah! Narumi segera berdiri dari posisinya melangkah cepat menghampiri berangkar rumah sakit. Ibu panggil dokter dulu. Ucap Bu Sinta lalu segera keluar dari dalam ruangan tersebut. Narumi berdiri di samping sang ayah dengan perasaan campur aduk. Dengan jelas ia bisa melihat kedua mata ayahnya mulai terbuka. Hingga isak tangisnya pun terdengar semakin keras. Sesaat setelah kejadian Narumi sempat berpikir ia tidak akan bisa melihat ayahnya lagi karena luka di bagian kepala yang amat parah kata seorang perawat kemarin. Namun, ketika Allah sudah berkehendak, semua bisa saja terjadi. Pak Tony masih diberikan kesempatan hidup satu kali lagi untuk memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu. Rurumi, ucap Pak Tony dengan lemah. Kedua mata beliau nampak berkaca-kaca saat melihat Narumi terisak-isak di sebelahnya. Narumi mencium punggung tangan sang ayah sambil kembali terisak. Terima kasih karena ayah tetap bertahan dan tidak meninggalkan Narumi. Mulai sekarang Narumi akan berbakti kepada ayah dan ibu. Bu Sinta kembali masuk ke dalam ruangan tersebut, namun kali ini dia tidak sendiri. Melainkan ada seorang dokter dan dua orang perawat yang datang bersamanya. Narumi segera berdiri dari posisi duduknya agar tidak menghalangi dokter melakukan pemeriksaan. Debaran jantungnya kembali menghujam dada dengan kuat. Ia masih saja takut meski Pak Tony sudah sadar. Setelah dari lokasi proyek untuk mencari beberapa bukti dan bertanya kepada beberapa kuli bangunan yang bekerja di sana, Amar akhirnya sampai di kantornya. Bukti-bukti yang ia dapatkan hari ini akan ia berikan ke pihak yang berwajib untuk membantu mempercepat penyelidikan. Jujur, ia takut Reno bergerak cepat meninggalkan kota ini setelah mengetahui jika kejahatannya mulai terlacak. Untuk itu sebisa mungkin Amar menyelidiki semuanya secara diam-diam. Amar kembali mencoba untuk fokus pada pekerjaannya. Namun, belum sempat membuka laptop tiba-tiba ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Tanpa pikir panjang ia segera menerima panggilan telepon yang datang dari Narumi. Iya, Rum. Kenapa? Aku hanya mau bilang kalau ayah sudah sadar. Alhamdulillah. Nanti sore aku akan langsung ke sana. Kalau begitu, aku akan telepon Mama dulu. Tidak usah, aku sudah memberitahu Mama juga. Fokus bekerja saja dulu, ayah baik-baik saja. Kalau begitu, aku tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan telepon tersebut terputus. Dan bertepatan dengan itu, pintu ruang kerja Amar terbuka. Sekretaris baru Amar bernama Dava melangkah masuk dengan terburu-buru. Maaf mengganggu, Pak. Di bawah ada seorang pria bernama Reno mendesak untuk meminta bertemu Anda. Kata petugas resepsionis, dia mantan pegawai di sini. Amar memijat keningnya yang tiba-tiba terasa pening. Baru saja ia mendapatkan kabar bahagia karena mertuanya telah sadar dan kabar kedatangan Reno membuat moodnya ambiar. Ya, dia mantan wakil saya sebelum Raihan. Beritahu orang di bawah untuk membiarkan dia masuk. Saya akan bicara dengannya. Baik, Pak. Dava menunduk hormat lalu berbalik pergi dengan langkah cepat. Sementara Amar segera terdiri dari posisi duduknya sambil mengendurkan dasinya. Ia tidak menyangka jika Reno akan seberani ini pergi mendatanginya ke kantor. Entah apalagi tujuan pria itu. Namun, yang pasti Amar ingin lihat sejauh mana pria sombong itu bisa menghadapinya. Tak berselang lama pintu ruangan tersebut kembali terbuka. Terlihat Reno masuk ke dalam ruangan tersebut dan melangkah cepat mendekati Amar yang sedang duduk di sofa. Apakah begini cara kamu berbalas budi atas semua jasa-jasaku ke perusahaan? Aku bekerja selama bertahun-tahun di sini mengabdikan diri dan saat aku hanya ingin bertemu kamu saja aku dihalangi oleh petugas keamanan. Protesnya sesasat setelah sampai di hadapan Amar.
Seringai tipis tergambar jelas di wajah Amar. Lantas harus seperti apa aku memperlakukan seorang pengkhianat yang telah mensabotase keuangan perusahaan dan juga mengkhianati saudaraku? Kamu tahu sebenarnya keluarga Al-Mahri sudah begitu baik dengan membiarkan kasus ini. Amar berdiri dari posisi duduknya melangkah menghampiri Reno sambil berpangku tangan. Ia benar-benar sudah muak menghadapi orang seperti Reno. Aku membiarkan kamu bebas berkeliaran karena aku ingat kamu mempunyai anak. Entah mengapa beberapa hari belakangan ini aku berpikir terlalu baik kepada seseorang yang bahkan tidak pernah menghargai hal itu. Branska! Reno berdecak saat mendengar ucapan Amar yang terus menyudutkannya. Aku datang ke sini bukan untuk mengenang masa lalu. Tapi aku hanya ingin tahu, apa maksud kamu menarik beberapa asetku di ban? Amar terkekeh tak percaya. Kadang ia merasa lucu, kenapa Reno merasa begitu tersakiti. Deposit box yang berisi surat kepemilikan tanah dan beberapa aset lain itu adalah milik Maira yang diberikan oleh papaku. Kenapa aku menariknya? Ya karena itu hak Maira bukan kamu. Kamu pikir aku tidak tahu semua aset yang kamu selundupkan setelah perceraian kalian? Aku tidak sebodoh itu, tapi hanya mencari timing yang tepat untuk mengambil apanya menjadi hak Maira. Sadarlah, siapa yang telah menyakiti, dan kenapa sekarang kamu merasa tersakiti? Si Alan. Reno mencengkram erat kedua tangannya. Amar kembali duduk di sofa dengan tatapan yang tak pernah lepas dari Reno. Oh ya, mertuaku baru saja sadar. Sebagai penanggung jawab proyek, bukankah kau harus datang minta maaf? Aku tidak punya urusan apapun dengan tua bangka itu. Yang terjadi kepadanya adalah kecelakaan kerja biasa dan sudah ditangani pihak asuransi. Reno berbalik melangkah menuju pintu keluar saat tak lagi bisa memperjuangkan apa yang sejak awal memang bukanlah haknya. Ya, kamu tidak perlu datang untuk minta maaf apalagi memberikan kompensasi. Aku akan membuat kamu membayar lebih dari itu. Sahut Amar. Spontan Reno berbalik memandangi mantan iparnya itu. Sika, jangan terlalu percaya diri. Kau hanya seorang pecundang. Bab 56 apapun dan kemanapun. Pak Tony yang sudah sadar sejak pagi tadi, kini duduk bersandar di atas berangkar sambil melahap pelan bubur yang disuapi oleh putrinya. Terlihat Aki juga sudah berada di sana, duduk di sofa bersama Bu Sinta. Sejak sadar, beliau belum pernah bicara apalagi menyapa ayahnya sendiri yang jauh-jauh datang dari Bogor. Ya, hubungan Pak Tony dan Aki memang kurang baik, karena kala itu sangat kecewa dengan sikap dan perilaku putranya. Tony, lihatlah sekarang. Di saat seperti ini, siapa yang masih setia di sisimu? Anak yang selalu kamu siksa dan tidak kamu anggap, Sinta yang selalu kamu sakiti. Mungkin kalau orang lain, pasti akan menelantarkan kamu di jalanan. Sahut Aki pada akhirnya, seraya menoleh melihat putranya. Mendengar semua itu Pak Tony hanya termangu dengan tatapan sendu. Ya, ia salah dan tidak patut untuk dimaafkan. Namun pendosa terburuk sekalipun berhak menerima ampunan Allah SWT, jika ia benar bersungguh-sungguh. Narumi bisa merasakan kesedihan ayahnya. Jujur, dulu sekali dia pun sangat marah dan kecewa kepada sosok ini, tetapi itu dulu. Kini ia ingin ayahnya kembali bangkit dengan pola pikir yang hanya tertuju kepada Allah untuk memperbaiki diri. Setelah keluar dari rumah sakit ini, kamu pergi ke pesantren Kiai Suntar saja di Garut. Tinggal saja di sana, biar kamu bisa memperbaiki apa yang sudah kamu buat kacau, minta ampun sama Gusti Allah. Lanjut Aki lagi. Bu Sinta hanya bisa diam dan membiarkan. Ia tahu saat ini mantan ayah mertuanya ibu sedang meluapkan kekesalan. Dan ia tidak berhak ikut campur, ia telah lepas tangan sejak memutuskan untuk bercerai dari Pak Tony. Iya, ayah. Saya ikut saja. Lirih Pak Tony. Narumi menepuk punggung tangan sang ayah, hingga beberapa detik setelahnya pintu ruangan itu terbuka. Terlihat Amar masuk sambil membawa sekeranjang buah dan paper bag berisi makanan lainnya. Assalamualaikum. Ucapnya sambil melangkah masuk. Waalaikumsalam. Ucap Narumi dan lainnya secara bersamaan. Amar langsung menghampiri Aki untuk menyapanya sebentar kemudian beralih mendekati sang ayah mertua. Bagaimana ayah, sudah enakan? Pak Tony mengangguk pelan. Sudah lebih baik. Terima kasih, nak. Karena kamu sudah begitu baik sama ayah. Tidak perlu berterima kasih ayah. Sudah tugas saya dan Narumi sebagai anak. Ucap Amar seraya mengusap pelan punggung tangan ayah mertuanya. Terkadang ada sesuatu yang begitu menyakitkan tetapi bukan untuk ditinggalkan. Melainkan mengubah hal tersebut menjadi sesuatu yang lebih baik. Meski begitu, hal tersebut bisa mengubah fakta bahwa, meski telah diperbaiki, semua tidak akan kembali ke posisi semula. Ibarat gelas kaca yang sudah pecah, mungkin pecahannya masih bisa disusun tetapi gelas itu tidak akan semulus dulu dan juga tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah keadaan yang saat ini terjadi, mungkin Pak Tony bisa memperbaiki dirinya tetapi ia tidak akan bisa mengembalikan hidupnya yang dulu.
Setelah kedatangan Amar, situasi yang sempat menegang karena Aki yang meluapkan perasaannya yang menggebu-gebu dan sudah tertahan sejak lama, kini semua mulai mereda. Amar mencoba untuk menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat. 2 berlalu. Setelah pagi tadi mengantarkan Pak Tony ke Bogor untuk memulihkan diri di sana, Narumi dan Amar melanjutkan perjalanan mereka menuju bandara untuk menjemput Raihan yang hari ini akan pulang. "Kamu kenapa senyum-senyum sendiri, Rum?" tanya Amar yang sejak tadi melihat Narumi sibuk dengan ponselnya. "Ini ibu sedang berada di panti bersama Mama dan Kak Maira. Sepertinya ibu makin betah tinggal di Jakarta karena banyak kegiatan sosial yang bisa dilakukan," ucap Narumi masih sambil melihat foto ibunya yang terlihat bahagia. Saat ayahnya mengalami kecelakaan dan harus dirawat, Narumi sempat berpikir bahwa bagaimana jika ayah dan ibunya kembali bersama untuk saling menguatkan satu sama lain. Namun, semakin kesini ia menyadari bahwa kedua orang tuanya telah mempunyai dunia yang tidak bisa disatukan. Baik Bu Sinta dan Pak Tony, mereka sudah sama-sama memiliki tujuan hidup masing-masing dan tentu saja akan menjadi orang tua yang baik untuk Narumi ke depannya. "Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, kamu jangan bilang ke Maira kalau hari ini kita akan jemput Raihan di bandara. Seharusnya Raihan pulang besok, tapi dia ingin memberikan Maira kejutan. Untung yang ngingetin, hampir aku bilang." Narumi sejak tadi berbalas pesan dengan Maira kini meletakkan kembali ponselnya ke dalam tas lalu duduk bersandar di kursi mobil. Ia sedikit lelah karena perjalanan jauh ke Bogor pagi tadi. Sesampainya di bandara, Amar yang memang sedikit telat sudah mendapati Raihan sedang duduk menunggu kedatangannya di depan pintu kedatangan. "Hey, bro!" sahut Amar sambil merentangkan tangan, menghampiri Raihan. Namun Raihan memberikan ekspresi yang berbeda. "Marjuki, aku sudah menunggu di sini hampir 1 jam. Kamu tega sekali, tahu gitu aku naik taksi saja atau nebeng sama yang lain tadi." "Haha, maaf." Amar merangkul pundak Raihan. Jujur, ia sedikit rindu karena beberapa waktu belakangan tidak ada kejahilan dan suara berisik Raihan di kantor. Dan juga banyak hal yang ingin ia diskusikan dengan Raihan mengenai Reno dan semua rencananya. "Kare, ada oleh-oleh kah?" sahut Narumi penasaran. Sejak tadi ia menghirup aroma yang sangat enak dari paper bag di tangan Raihan. "Ada dong, apalagi untuk Bumil." Raihan mengangkat satu paper bag ke hadapan Narumi. "Ini Rum, kamu harus coba kue lapis ini. Di dalam sini juga ada coklat dan kue sus. Ini khusus untuk kamu. Kalau untuk Mei dan orang rumah lain lagi." Spontan Narumi langsung mengambil alih paper bag tersebut dari tangan Raihan. Semenjak hamil, indera penciumannya begitu sensitif, apalagi soal makanan. "Kalau begitu kita pulang sekarang, aku lelah mau istirahat, nanti malam ketemu Ayang," ucap Raihan sambil meregangkan tubuh yang sejak tadi begitu lelah duduk menunggu Amar datang. "Ayang, Maira emang mau ketemu kamu. Dia marah karena kamu tidak pernah meneleponnya, mending siapin mental dulu ya," ucap Amar seraya menepuk pundak Raihan. "Hah, Marjuki jangan gitu dong. Masa marah? Aku tidak menelponnya karena aku takut semakin rindu padanya," ucap Raihan dengan ekspresi wajah yang tiba-tiba saja berubah. Saat melihat Amar hanya terkekeh, Raihan pun beralih untuk mencari jawaban kepada Narumi. "Rum, Maira benar marah?" Bisa jadi. Akhir-akhir ini dia sedikit sensitif. Hati-hati ya Kak Ray," ucap Narumi yang malah ikut-ikutan membuat Raihan semakin overthinking. "Ayo pulang, ini sudah siang, kita mampir salat dan makan siang dulu," ucap Amar lalu menggandeng Narumi melangkah pergi dari tempat itu. Di sana Raihan masih berdiri seraya berpikir. Harus siapin kata-kata mutiara dulu nih sebelum menemui Maira. Sekitar pukul 8 malam Narumi tak henti-hentinya membalik posisi berbaringnya karena merasa tidak nyaman. Dan lagi-lagi ia sangat lapar di jam malam seperti ini. "Rum, kenapa?" tanya Amar yang datang menghampiri Narumi setelah merapikan beberapa berkas di ruang kerjanya. "Lapar? Kue lapis yang tadi aku masih ada tidak ya?" tanya Narumi seraya bangkit dari posisi berbaringnya. "Mana ada lagi sayang? Kamu lupa? Tadi sudah kamu habiskan semua." Amar mendekat duduk di tepi ranjang. "Ayo ke dapur masak sesuatu." Narumi segera menggeleng. "Mau kue yang tadi? Belinya di mana ya?" "Di Surabaya, sayang," jawab Amar sambil mengusap lembut pucuk kepala sang istri. "Ah begitu? Jauh sekali, kalau begitu aku mau makan mie instan saja. Lanjut kerja saja," ucap Narumi lalu beranjak turun dari atas tempat tidur. Amar terus memandangi kepergian Narumi yang melangkah menuju pintu keluar. Hingga beberapa saat setelahnya ia melirik jam di dinding kamar yang menunjukkan pukul 8 malam. "Rum, kamu sangat mau makan kue lapis yang tadi?" tanya Amar hingga membuat langkah Narumi terhenti tepat setelah meraih handel pintu. Narumi berbalik memandangi sang suami yang masih duduk di tepi ranjang.
Enak sekali ya. Baru pertama kali makan kue seenak itu. Amar mengangguk pelan lalu berdiri dari posisi duduknya. Kalau begitu kita ke Surabaya besok pagi-pagi sekalian jalan-jalan seharian saja lalu pulang. Jangan sampai anakku kecewa hanya karena tidak bisa makan kue itu. Hah? Besok? Gak gitu juga, tidak perlu sampai ke sana juga. Nanti cabai ileran gimana? Pokoknya besok kita pergi, aku akan atur penerbangan untuk besok pagi, sekalian jalan-jalan. Ucap Amar yang tetap kekeh. Tunggu, cabai? Tanya Narumi bingung. Cabai. Amar mengelus bagian perut Narumi. Singkatan dari calon bayi? Hehe, bab 57 sekuat apa doa itu, Rei? Setelah selesai salat, Maira menghabiskan waktu di musola kediaman keluarga Al-Mahri untuk menenangkan hatinya yang entah bagaimana dilanda rasa gelisah yang berkepanjangan. Hati dan pikirannya mulai tak sejalan. Semua kata trauma yang pernah ia ungkapkan kepada seseorang nyatanya tak membuat hatinya mati rasa sepenuhnya. Ia merindu senyum manis pria itu dan ia rindu kebersamaan yang beberapa hari ini menghilang. Suara Maira terdengar lirih saat membaca potongan demi potongan ayat yang sudah sering ia jamahi hingga ia sudah sangat tahu arti dan maknanya. Hingga menitikan air mata. Setiap beberapa saat, Maira yang sudah selesai dengan aktivitasnya segera merapikan mukena dan sajadah. Ia kembali termangu dalam kesunyian saat bayangan Raihan kembali menghantui pikirannya. Astagfirullah. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku terus mengingatnya? Aku tidak boleh seperti ini. Dia bukan seseorang yang halal untuk terus aku pikirkan. Lirih Maira lalu kembali merapikan perlengkapan salatnya. Setelah selesai ia segera berdiri, hendak keluar. Namun langkahnya terhenti saat Biijah masuk dengan langkah tergesa. Non, dan Raihan sudah kembali dari luar kota. Sekarang sudah di atas lagi ngobrol sama Pak Azam. Maira kembali tersentak. Debaran aneh itu kembali mengujam dada kuat-kuat. Nama pria yang dulu sangat biasa ia dengar, kini membuatnya merasakan reaksi yang berbeda. Iya, Bi terima kasih. Maira berbalik, meraih jilbab bergonya yang tergantung tak jauh dari tempatnya berdiri dan langsung ia pakai sesegera mungkin. Ia bergerak pelan, santai melewati Biijah, tetapi saat hendak menaiki tangga, langkahnya mulai terburu-buru seolah tidak sabar melihat wajah pria yang beberapa hari belakangan menghilang dari pandangannya. Sesampainya di ruang tengah lantai atas, Maira menghentikan langkahnya. Ia menepi di balik di salah satu pilar besar kediaman mewah itu. Dari kejauhan kedua netra coklatnya bisa melihat Raihan untuk pertama kali setelah 1 minggu tidak bersua. Ya Allah, kenapa hamba tak karuan seperti ini hanya karena memandanginya dari kejauhan? Sejak kapan hamba memiliki perasaan seperti ini kepada pria yang bisa dibilang saudara sendiri? Dosakah saya ya Allah? Hamba takut tapi sungguh hamba mulai mendambanya, batin Maira. Setelah beberapa saat dia mematung dengan tatapan yang terus mengarah ke Raihan, Maira segera melangkah pelan mendekati sofa. Nah itu Maira, ucap Pak Azam saat melihat kedatangan putrinya. Spontan, Raihan langsung menoleh ke sisi kiri, di mana wanita yang begitu ia rindukan muncul dengan paras menawan yang membuat setitik kerinduan di dalam sabubari kembali meluap-luap. Mai, kamu tumben kok ngaji lama sekali, ucap Pak Azam seraya berdiri dari posisi duduknya. Ah, itu, biasanya juga begitu Pak, kalau begitu Mai balik ke kamar dulu mau istirahat, ucap Maira tanpa melihat Raihan yang sejak tadi memperhatikan. Jujur, Maira sangat kesal dan sedikit kecewa karena Raihan tak pernah menelpon atau sekedar mengirim pesan kepadanya. Loh, kamu tidak nyapa Raihan? Mai, nanti saja tidur, ngobrol dulu sini. Papa mau ke bawah, masih ada kerjaan, ucap Pak Azam lalu segera melenggang pergi meninggalkan tempat tersebut. Kini tinggallah Raihan dan Maira di sana, situasi terlihat begitu canggung antar keduanya. Perlahan Maira beranjak dari posisinya, lalu duduk di hadapan Raihan. Entah kenapa Raihan nampak panik hingga salah tingkah sendiri. Sebelum datang ia sudah menyiapkan kata-kata romantis milik Ali yang biasa dijabarkan kepada Fatimah. Namun, sesampainya di hadapan Maira semua buyar begitu saja, bibirnya kaku bahkan untuk sekedar menanyakan kabar. Jika kamu tidak ingin bicara, aku mau ke kamar, sahut Maira pada akhirnya. Ya jangan. Raihan menahan seraya menyodorkan sebuah paper bag berisi hadiah untuk Maira. Aku datang untuk memberikan ini. Tidak tahu cocok atau tidak, tapi saat jalan-jalan ke mall bersama tim, aku melihat ini dan langsung membayangkan kamu. Masih dengan tatapan kesal, Maira meraih paper bag itu. Ia membuka dan melihat isi di dalamnya. Dan kedua matanya seketika terpana melihat gamis berwarna biru muda yang begitu sederhana tanpa banyak aksen motif. Ini kamu beli dan pilih sendiri? Tanya Maira, nampak ragu. Raihan segera mengangguk. Tentu saja. Biru langit adalah warna favorit kamu. Sama seperti langit, kamu selalu terlihat indah dengan warna ini,
Ucap Raihan yang pada akhirnya mengeluarkan jurus perdananya. Maira tertunduk saat merasa jika wajahnya mulai memanas. Debaran aneh itu kembali menghujam dada. Namun, saat ia ingat Raihan bersama Nabila di luar kota dan tidak pernah menelponnya, Maira kembali diselimuti rasa kesal yang tidak lain adalah rasa cemburu yang tidak ia sadari. Ia memasukkan kembali gamis itu ke dalam paper bag. Sudah, itu saja. Kalau begitu aku mau ke kamar dulu ya. Ia segera berdiri dari posisi duduknya. Tunggu sebentar, Mai. Ucap Raihan yang kembali menahan Maira agar tetap duduk di hadapannya. Jangan buru-buru begitu. Apa kamu kesal kepadaku? Masih nanya? Ketus Maira dengan tatapan kesal. Ada gejolak yang menghujam hati dan sebagai wanita pada umumnya, ia ingin dimengerti tanpa harus repot-repot menjelaskan secara rinci. Ya, wanita selalu benar atas semua persepsinya. Maaf. Raihan mulai tertunduk dengan kedua telapak tangan menyatu ke depan. Bukannya tidak mau menghubungimu tapi aku terlalu sibuk dengan Nabila, iya kan? Sahut Maira, memotong ucapan Raihan. Raihan kembali menegapkan kepalanya menatap Maira penuh tanda tanya. Kok Nabila? Semua ini tidak ada hubungan dengannya. Aku tidak menghubungi kamu selama 1 minggu karena aku takut tak bisa menahan rinduku. Aku selalu memikirkan kamu sampai tak enak makan. Aku bertanya-tanya apa yang sedang kamu lewati tanpa ada aku. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu bisa mengangkat barang dan bahan kain tanpa bantuanku? Hanya kamu yang selalu aku pikirkan selama di sana. Andai bisa, aku ingin menelpon kamu, mengucapkan kata-kata rinduku yang mungkin sudah lebih panjang dari rel kereta api. Aku ingin kamu di sebelahku, mendekap kamu sepanjang malam dengan cerita-cerita yang ingin aku utarakan. Tapi apa aku bisa? Tidak, Mai. Tidak ada yang bisa aku miliki selain angan-angan tentang kamu. Ungkapan yang sejak tadi tertahan akhirnya terucap juga. Namun, Raihan sepertinya kelepasan hingga tak bisa mengontrol isi hatinya. Astagfirullah. Raihan menggusap wajahnya dan kasar saat menyesali ucapan terakhirnya tadi. Maaf, Mai. Aku tidak bermaksud macam-macam, atau berpikir yang tidak-tidak. Sungguh aku bukan bermaksud lancang hingga melewati batasku. Maira masih nampak terpaku dengan tatapan tak percaya. Kak, kalau begitu aku pulang dulu. Besok aku akan mampir ke studiomu setelah pulang kantor. Raihan yang masih nampak panik segera berdiri dari posisi duduknya. Meraih kunci mobil dan jaket di sandaran sofa. Assalamualaikum. Ucap Raihan lalu melangkah melewati tempat Maira duduk. Batasan itu tidak ada lagi, Ray. Sahut Maira setelah beberapa saat membisu. Langkah Raihan terhenti, perlahan ia berbalik menatap Maira yang baru saja berdiri dari posisi duduknya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, Maira menatap Raihan dengan perasaan campur aduk. Kedua matanya mulai berkaca seiring keinginan yang ingin ia utarakan. Aku tidak akan membangun jarak itu lagi jika kamu ingin melangkah ke arahku. Aku membuka semua pintu untuk menyambut kamu datang kepadaku. Maira tersenyum getir lalu tertunduk saat merasa sangat malu dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Hingga setelah beberapa saat ia kembali melihat ke arah Raihan. Sekuat apa doa yang kamu langitkan, Ray? Hingga hatiku menjadi seperti ini. Aku takut kamu berpaling ke wanita lain. Bab 58 jadi kapan? Raihan yang baru saja mendapatkan lampu hijau dari Maira tak henti-hentinya tersenyum saat kembali ke bengkelnya. Setelah perjuangan yang begitu menggebu-gebu akhirnya hati wanita itu lunak juga. Ia masih tak menyangka. Sebenarnya ia masih tak menyangka karena sebelumnya Maira masih kesal dengan rasa traumanya pasca perceraian dengan Reno. Hal ini membuat Raihan mulai memikirkan langkah apa yang akan ia tempuh untuk membuat Maira halal di sisinya. Namun ia tidak ingin terburu-buru juga, karena Maira baru saja lepas dari masa idahnya dan ia tidak ingin wanita yang ia cintai dipandang buruk oleh orang lain karena begitu cepat memutuskan pernikahan setelah perceraian. Setelah ini yang aku pikirkan tinggal bagaimana cara mempertahankan dia. Sepertinya aku harus pulang ke Padang untuk membicarakan semuanya ini kepada Amak dan Ayah. Saat baru saja membuka jam tangannya, tiba-tiba saja ponsel Raihan berdering tanda panggilan masuk. Ia segera bergegas menerima panggilan telepon tersebut tanpa melihat lagi nama yang tertera di layar ponsel. Halo? Ray, aku di depan bengkel kamu. Bisa keluar sebentar? Spontan Raihan langsung melihat layar ponselnya. Dan ternyata benar, yang menelponnya adalah Nabila. Iya, tunggu sebentar. Ia yang tadinya akan berganti pakaian, harus mengurungkan niatnya karena seseorang sedang menunggu di bawah sana. Langkahnya begitu cepat menuruni anak tangga hingga akhirnya sampai di halaman depan. Dari kejauhan Raihan bisa melihat Nabila sedang berdiri sambil bersandar di badan mobilnya. Ini sudah jam 9 malam. Kenapa datang malam-malam? Tanya Raihan sesaat setelah sampai di hadapan wanita itu. Aku hanya ingin memberikan ini. Tadi aku jalan-jalan ke mall dan menemukan sepatu ini.
Aku rasa ini cocok untuk Mas Ray. Ukuran sepatu Mas 40 kan? Pasti sangat cocok memakai ini di pertemuan besok. Raihan nampak terdiam seraya melihat paper bag di tangan Nabila. Semakin kemari ia semakin merasa jika Nabila mulai berlebihan atas sikapnya. Padahal ia hanya menganggap wanita itu sebagai rekan bisnis, tidak lebih. Bilah, aku tidak ingin membuat kamu tersinggung tapi, aku mohon jangan seperti ini lagi ya. Kita rekan bisnis dan aku merasa ini berlebihan. Sekarang ada hati yang harus aku jaga, dan aku sangat menghormati dan mencintai dia. Raihan meraih paper bag itu dari tangan Nabila. Aku akan terima ini untuk terakhir kalinya. Sekarang kamu bisa pulang, ini sudah larut, tidak enak jika ada tetangga yang melihat. Wajah Nabila nampak sendu saat semua ekspektasinya tak sesuai realita. Ia ditolak bahkan sebelum mengutarakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan Raihan. Tidak ada kesempatan bahkan untuk sekedar mencoba. Maaf, aku tidak bermaksud. Kalau begitu aku pulang. Sekali lagi maaf sudah mengganggu kamu malam-malam. Raihan hanya mengangguk lalu tersenyum tipis saat Nabila masuk ke dalam mobil dan melaju pergi meninggalkan tempat tersebut. Di dalam mobil, Nabila nampak begitu sedih hingga tak bisa menahan air matanya yang mulai membasahi pelupuk mata. Kenapa dia harus menyukai wanita itu? Jelas-jelas aku lebih baik, muda, cantik dan bukan seorang janda. Raihan apa yang dia pikirkan? Nabila menambah kecepatan laju mobilnya dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya seumur hidup ia ditolak oleh seorang pria dan rasanya sangat malu dan kecewa. Aku sudah tidak ingin makan kue lapis itu kok, beneran, serius. Narumi terus mengikuti langkah Amar menuruni tangga. Mendengar hal itu, Amar hanya terkekeh kecil seraya terus melanjutkan langkahnya. Karena ia tahu sebenarnya Narumi masih sangat ingin, tetapi karena tidak enak hati wanita itu terus berkata bahwa keinginannya sudah tidak ada lagi. Pokoknya pagi ini kita berangkat ke Surabaya, nanti sore kita pulang. Kita hanya jalan-jalan sebentar, nanti setelah kita sampai di sana kamu beli semua yang ingin kamu beli sampai merasa puas baru kita pulang. Tapi bagaimana dengan pekerjaan kamu di kantor? Apa tidak apa-apa mengambil hari libur lagi setelah kemarin mengambil cuti untuk mengantar ayah ke Bogor? Langkah Amar terhenti kali ini, ia menoleh menatap sang istri sambil merangkulnya. Pekerjaan itu bisa diatur. Tetapi waktu untuk membahagiakan kamu itu tidak bisa ditunda. Apalagi kalau sudah mengenai keinginan cabai. Jika aku mampu dan bisa akan aku penuhi. Jangan membohongi dirimu. Kamu masih mau makan kue lapis itu kan? Kali ini Narumi terdiam dengan tatapan tak biasa hingga akhirnya ia mulai tertunduk lalu mengangguk perlahan. Amar tersenyum lalu kembali melanjutkan langkahnya sambil merangkul mesra sang istri. Sesampainya di ujung tangga ternyata sekretarisnya Daffa sudah menunggu di sana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Daf. Amar kembali menoleh menatap Narumi yang nampak bingung dengan kedatangan Daffa. Dia akan ikut bersama kita? Abe begitu ya? Narumi nampak semakin tidak enak hati karena keinginan recehnya malah merepotkan banyak orang hingga melibatkan sekretaris sang suami yang biasanya hanya bekerja di kantor saja. Jangan sungkan Nona, saya sudah biasa mendampingi Pak Amar pergi keluar kota dan pulang di hari yang sama. Sahut Daffa saat merasa Narumi sungkan terhadapnya. Loh, kamu jadi ngajak Rumi ke Surabaya, Mar? Tanya Bu Sinta yang baru saja masuk dari pintu utama bersama seorang asisten rumah baru bernama Mbak Siti. Iya Ma, nanti sore saya dan Rumi sudah pulang ke Jakarta lagi. Ucap Amar kepada sang ibu mertua. Kalau begitu hati-hati di jalan ya. Ini ibu baru saja belanja sambil nunjukin jalan sama Mbak Siti. Ucap Bu Sinta lalu beralih menatap Narumi. Rum, jangan lupa belikan ibu ikan asap ya. Katanya yang dari Surabaya itu lebih enak. Iya Bu, nanti dicariin. Ucap Narumi yang masih tak percaya dengan perjalanan dadakannya. Kalau begitu kita pergi sekarang, Pak. Penerbangan sebentar lagi, mau tidak mau sarapan paginya di dalam pesawat saja. Ucap Daffa sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Ayo. Amar dan Narumi segera berpamitan kepada Bu Sinta dan Mbak Siti sebelum pergi. Sambil terus menyelidiki dan memperkuat bukti tentang kejahatan Reno, sebisa mungkin Amar ingin mengembalikan keceriaan sang istri pasca syok akibat kecelakaan Pak Tony beberapa hari yang lalu. Sementara itu di kediaman Almahri, Maira tak bisa menahan senyumnya saat menerima pesan cat dari Narumi yang mengatakan jika akan pergi ke Surabaya untuk membeli kue lapis. Maira pun segera mempercepat langkahnya, menghampiri Pak Azam dan Bu Bibah yang sudah menunggu di meja makan. Ma, Pa, Narumi dan Amar berangkat ke Surabaya pagi ini. Kok tiba-tiba? Tanya Bu Bibah seraya menoleh menatap Maira di sampingnya. Biasalah lagi ngidam. Jawaban Maira yang tak henti-hentinya tikeh sendiri. Baguslah, jangan kerja terus. Istri ngidam itu harus diturutin. Ucap Bu Bibah. Pak Azam terus memperhatikan sang putri yang begitu ceria dan bersemangat hari ini. Tidak seperti hari sebelumnya, Maira lebih banyak diam dan tidak termenung. Rumi dan Amar sudah bahagia.
Giliran kamu kapan, Mai? Kapan kamu dan Raihan akan meresmikan hubungan? Tanya Pak Azam dengan antusias. Maira yang baru saja ingin menyendok nasi goreng, langsung menoleh ke arah Pak Azam. Loh kok papa ngomong gitu? Nah kan malam tadi kamu katanya sudah membuka pintu hati untuk Raihan. Takut kalau Raihan berpaling ke wanita lain. Jadi kapan? Maira memasang wajah cemberut dengan pipi merona merah. Papa nguping ya? Haha, maaf. Tapi mama juga dengar. Sahut Bu Bibah. Spontan Maira langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan karena terlalu malu. Bab 59 sudah kebal. Setelah selesai sarapan, Maira kembali ke dalam kamar untuk bersiap-siap pergi ke studionya. Ia akan memantau para pekerja yang sedang merenovasi ruangan yang akan menjadi studio lift dan juga butik. Sesampainya di kamar, ia langsung duduk di depan meja rias. Tetapi tiba-tiba saja dirinya ingat gamis pemberian Raihan kemarin. Apa pakai itu saja ya? Maira nampak berpikir keras, karena sebenarnya ia sudah mempersiap sejak pagi tadi dengan pakaiannya yang lain. Kalau pakai sekarang, kelihatan tidak sabaran sekali. Nantikan Ray mau ke studio, dia pasti akan tertawa. Akhirnya ia kembali melanjutkan aktivitasnya memakai makeup tipis sebelum pergi. Namun, tiba-tiba saja Maira kembali berhenti, melamun sebentar lalu segera berdiri dari posisi duduknya. Pakai sajalah, aku penasaran ingin mencobanya. Seberapa kuat pun Maira mencoba untuk menahan gengsi sebagai seorang wanita, tetapi tetap saja dia tidak bisa membohongi dirinya. Jika mulai saat ini ia ingin mencoba satu kali lagi agar semakin memperkuat rasa terhadap pria itu. Setelah selesai, ia kembali ke depan cermin, memulas senyum tipis saat melihat penampilannya dengan gamis tersebut. Perfect, dia pintar memilih gamis. Maira kembali mengingat kata-kata Raihan hari itu, yang mendeskripsikan ia sebagai langit yang selalu indah dengan warna birunya. Setelah penerbangan sekitar 1 jam 30 menit, akhirnya Amar, Narumi disampingi Dava sampai di kota pahlawan. Saya sudah memesan kamar hotel yang dekat dengan pusat wisata dan oleh-oleh. Pak Amar dan Non Rumi bisa beristirahat sebentar sebelum jalan-jalan siang nanti. Ucap Dava yang melihat jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 9 pagi. Kenapa sewa kamar hotel segala? Aku cuma beli kue lapis saja kok baru pulang? Sahut Narumi yang terlihat penasaran. Amar tikeh kecil saat mendengar ucapan sang istri. Ya untuk istirahat, masa langsung jalan-jalan? Yakin cuma mau beli kue lapis saja? Narumi mengangguk cepat. Tentu saja. Aku cuma mau beli kue lapis Surabaya saja, lalu pulang. Iya, ikan asap pesanan ibu juga. Nanti kita pikirkan, sekarang kita istirahat sambil menunggu waktu makan siang dulu. Ucap Amar sambil merangkul mesra sang istri. Sesampainya di halaman depan bandara, sudah ada mobil mewah berwarna hitam yang Dava siapkan sesuai dengan arahan sang atasan. Sejak bekerja, ia sudah cukup pro untuk memenuhi keinginan seorang Amar Fatir Al-Mahri. Narumi nampak terkaget-kaget, ia tahu suaminya berasal dari keluarga yang berkecukupan, tetapi semakin kesini ia mulai memahami jika Amar bukan hanya sekedar kaya saja. Suaminya itu sangat terkenal di kalangan bisnis dan mulai sekarang ia harus membiasakan diri dengan semua kemewahan yang ditawarkan. Sesampainya di kamar hotel yang berada di atas ketinggian ratusan kaki, Narumi langsung melangkah menuju balkon kamar. Ia terpana melihat pemandangan kota Surabaya dari atas sana. Bagaimana, bagus kan? Tanya Amar yang tiba-tiba saja muncul. Ia mendekat, memeluk Narumi dari belakang. Bagus. Suasananya berbeda dengan Jakarta. Hotel ini benar-benar strategis. Jawab Narumi yang terus melihat ke arah depan. Rum. Amar nampak semakin mengeratkan pelukannya, menumpukan dagunya di atas bahu Narumi. Sudah lama ya, Rum? Apa sekarang sudah boleh menyapa cabai, sekali saja? Kedua mata Narumi membulat, ia segera membalik badan menghadap Amar. Sekarang, di sini? Ia tak habis pikir, tetapi sungguh memang sudah beberapa minggu sejak ia sering mual dan muntah, Amar seperti menahan diri untuk mengajaknya berhubungan. Perlahan Amar mengangguk. Sekali saja. Setelah itu kita mandi, makan siang, lalu jalan-jalan. Sejenak Narumi nampak diam terpaku, dengan tatapan yang tak pernah lepas dari Amar. Ia bisa melihat keinginan suaminya yang begitu kuat dan ia pun tak bisa menampik jika dirinya rindu. Perlahan Narumi menarik tangan Amar agar mengikuti langkahnya masuk kembali ke dalam kamar. Ia menyibak tirai dan menutup jendela balkon. Setelah selesai Narumi hiburan dadakan seperti ini pun Amar dan Narumi manfaatkan untuk melewati masa-masa indah bersama. Karena esok hari bisa jadi Amar akan kembali sibuk dengan berbagai pekerjaan yang menyita waktu. Sekitar pukul 1 siang, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba saja Maira sudah berada di perusahaan Amar dengan membawa paper bag berisi makanan yang ia beli untuk Raihan. Selamat pagi Non Maimi, sudah lama tidak datang kemari. Tumben Non, mau cari Pak Amar ya? Beliau kan sedang ke Surabaya sama Non Rumi.
Sahut Pak Satpam saat menghampiri Maira yang baru saja turun dari mobil. Bu bukan mau ketemu Amar kok, Pak. Maira terlihat bingung bagaimana cara menjelaskan jika ia datang kemari untuk bertemu dengan Raihan. Saya mau ketemu sama sepupu saya, Raihan. Dia ada di dalam. Ada, Pak Ray baru saja selesai rapat dengan pihak manajemen. Jawaban Pak Satpam. Kalau begitu saya masuk dulu, semangat kerjanya ya Pak. Ucap Maira sambil mengeluarkan sejumlah uang dan langsung diberikan kepada Pak Satpam. Ini buat ngopi biar tidak ngantuk. Siap Non, terima kasih. Ucap Satpam yang nampak sumringah. Sejak awal mengenal Maira dan keluarga Almahri, Pak Satpam merasa sangat beruntung karena seluruh anggota keluarga tersebut sangat baik, ramah kepada semua kalangan tanpa pandang bulu. Maira kembali melanjutkan langkahnya dengan santai seraya tersenyum kepada setiap orang yang menyapanya. Sudah beberapa bulan Maira tidak datang ke perusahaan itu setelah perceraiannya dan Reno. Sekarang ia kembali ke perusahaan yang sama dan menuju ruangan yang sama tetapi untuk bertemu pria yang berbeda. Ya, ruangan yang saat ini ditempati Raihan adalah ruangan milik Reno dulu. Sesampainya di lantai 5, saat baru saja keluar dari lift, Maira tak sengaja berpapasan dengan Nabila yang sepertinya baru saja dari ruang kerja Raihan. Selamat siang Nona Maira ya? Tanya Nabila yang tiba-tiba saja datang menghampiri dengan ramah. Iya. Maira yang nampak bingung dengan sikap gadis itu hanya bisa menjawab lalu tersenyum. Kamu Nabila yang di bandara waktu itu kan? Nabila segera mengangguk. Benar sekali. Ia melihat penampilan Maira dari atas hingga bawah. Wah gamis ini yang waktu itu dibeli Mas Raihan di mall. Aku loh yang bantu milihin, aku sempat cobain juga karena tinggi badan kita sama dan proporsi tubuh juga tidak jauh beda. Spontan ekspresi wajah Maira berubah. Tidak ada lagi keramahan yang terlihat. Ia mulai menyadari jika gadis di hadapannya ini benar-benar menyukai Raihan dan ingin mengajaknya bersaing secara tidak langsung. Begitu? Maira mengangguk sambil berpangku tangan. Raihan memang selalu mengingat saya dimanapun dan kapanpun. Maaf ya, karena sudah membuat kamu repot-repot jadi patung manekin untuk uji coba baju. Raihan pasti sangat khawatir jika membelikan gamis yang kebesaran untuk saya. Setelah selesai dengan ucapannya, Maira kembali melanjutkan langkahnya melewati Nabila begitu saja. Setelah perceraian dan pengkhianatan ia alami, hati dan pikirannya seolah sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Tidak perlu mendramatisir keadaan karena Maira tahu, Raihan bukanlah pria yang akan memorak-porandakan isi hatinya seperti yang dilakukan Reno dahulu. Nabila masih berdiri di posisinya dengan mulut terperangah dan tatapan tak percaya. Apa dia bilang tadi? Aku patung manekin? Bab 60 sekarang aku berani dan siap. Raihan yang baru saja selesai rapat membereskan mejanya dari tumpukan bekas. Ia seolah sudah tidak sabar menemui Maira di studionya untuk mengajak wanita itu makan siang bersama. Klek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandangan Raihan langsung beralih melihat seseorang yang muncul dari balik pintu. Sejenak ia nampak terpana, saat melihat yang datang adalah wanita yang baru saja ingin ia temui. Maira melangkah menghampirinya dengan gamis biru muda yang ia belikan di Surabaya. Berbeda dengan ekspresi Raihan, Maira malah terlihat cemberut hingga melangkah sambil menghentak-hentakkan kakinya. Hingga sampai depan meja kerja Raihan. Mai kenapa tidak bilang kalau mau datang? Baru saja aku mau ke studio kamu untuk mengajak kamu makan siang. Tidak sabar bertemu aku ya? Haha. Maira hanya terdiam dengan wajah cemberutnya. Bertemu dengan Nabila tadi benar-benar merusak moodnya. Aku datang untuk memberikan kamu makan siang ini. Ia meletakkan kantong berisi makanan di atas meja kerja Raihan. Aku mau pulang sekarang. Dah sampai jumpa. Maira berbalik hendak melangkah menuju pintu keluar. Raihan pun tak tinggal diam, ia bergerak cepat menghadang Maira sambil merentangkan kedua tangannya. Mai tunggu. Raihan kembali membangun jarak sedikit menjauh ke belakang. Ia tak ingin terlalu dekat dengan seseorang yang tidak halal baginya. Kamu kenapa? Wajahnya ditekuk begitu. Maira mendengus kesal sambil berpangku tangan. Jujur ia sedikit kesal saat mengetahui jika gamis yang ia pakai ini adalah pilihan Nabila. Aku tadi berpapasan dengan wanita itu, Nabila. Dia bilang kalau baju ini sempat dia coba dan dia yang membantu kamu memilih. Benarkah? Hah? Raihan menurun kedua lengannya sambil mengingat-ingat apa yang terjadi hari itu. Ayah, dia keke ingin mencobanya karena dia ingin tahu apakah dia cocok memakai gamis dan jilbab. Tapi aku sendiri yang memilih, aku tidak bohong. Ih, dasar. Wanita itu benar-benar menyukai kamu sampai mencoba memanas-manasiku. Maira menghela napas panjang, lalu memberanikan diri menatap Raihan. Ray, wanita itu lebih muda dariku. Dia cantik berpendidikan, sukses. Aku yakin dia pasti sangat menyukaimu. Apa kamu tidak menyukainya?
Kalau suka aku tidak apa-apa kok, kamu boleh sekali mendekatinya. Sekarang jujur, kamu tertarik kan? Pertanyaan Maira nampak penuh selidik. Ia mulai cemburu tapi masih gengsi untuk mengungkapkannya. Ia mulai takut kehilangan, tetapi malu untuk mengutarakannya. Raihan menyeringai tipis sambil berusaha menahan gelak tawa. Jika perasaan bisa berubah begitu cepat, mungkin sudah lama aku menghapus perasaanku untukmu dan mencari wanita lain. Sayangnya aku tidak bisa. Aku sudah mencoba dan sangat sulit. Jika kehadiran Nabila membuat kamu berpikir aku akan berpaling, itu salah besar. Jangan tanya kenapa dan bagaimana, seharusnya kamu sudah tahu sedalam apa rasa yang aku punya. Maira kembali terpaku, menatap kagum pria yang saat ini berada di hadapannya. Ia segera menunduk ketika debaran aneh itu kembali menghujam perasaan yang kian kuat. Entah sejak kapan ia merasa seperti ini. Saat melihat Raihan ia terus berdebar-debar tak karuan. Pria itu terlihat sangat tampan, karismatik, tegas. Sungguh ia takut melewati batasnya sebagai seorang muslimah. Temani aku makan. Kita cari tempat yang terbuka. Tidak baik berduaan di ruang tertutup seperti ini. Raihan kembali ke meja kerjanya untuk mengambil makanan pemberian Maira. Ayo, makan bersama. Ucap Raihan lalu tersenyum lebar. Kalau mau memberikan perhatian jangan setengah-setengah, harus totalitas. Maira berdecak lalu terkekeh kecil. Ya baiklah Mas Raihan. Ia melebay-lebaykan ekspresi wajahnya seolah sedang menirukan cara Nabila memanggil Raihan. Sungguh saat ini ia sedang terbakar cemburu. Maira melangkah keluar mendahului Raihan. Moodnya sudah sedikit kembali membaik, tidak seperti tadi. Rasanya ia ingin menggigit seseorang saking kesalnya. Raihan pun segera menyusul dari belakang. Ya, lagi-lagi membangun jarak untuk tidak terlalu dekat. Sejak dulu, ia sangat menghormati Maira. Ia enggan untuk menyentuh 1 sentimeter saja kulit wanita itu. Ia percaya jika kelak akan ada masanya ia memiliki semua yang ada pada diri Maira. Lagi-lagi jika memang mereka ditakdirkan untuk berjodoh. Selesai makan siang bersama, Amar, Narumi didampingi Daffa, memulai trip dadakan mereka dengan menjelajahi toko oleh-oleh yang berjejeran di sekitaran hotel. Masya Allah ini semua kue lapis? Tanya seseorang kepada seorang pegawai toko yang berjaga di etalase depan. Benar, Mbak. Di bagian dalam masih banyak macam-macam panganan khas kota pahlawan. Ucap penjaga itu dengan ramahnya. Spontan Narumi segera menoleh menatap Amar. Ayo masuk ke dalam. Ayo. Amar menggandeng tangan Narumi masuk ke dalam toko. Sementara Daffa memilih untuk menikmati segelas es dawet dari penjual gerobakan yang berada di depan toko. Saat berada di dalam, indera penciuman Narumi mendeteksi aroma harum, manis, gurih di mana-mana. Jiwa kalapnya meronta-ronta untuk dituntaskan. Namun, ia ingat jika kedatangannya ke sana untuk membeli kue lapis dan ikan asap saja. Amar segera mendekati Narumi setelah mengambil troli di sudut ruangan toko. Kok bengong, Neng? Soatu dipilih-pilih, jangan ragu. Kantong suami kamu sudah siap kok. Narumi berusaha menahan tawanya saat melihat ekspresi lebay Amar. Oke. Hanya kue lapis dan ikan asap kok. Ia mulai melangkah mengambil beberapa kotak kue lapis Surabaya yang waktu itu diberikan Raihan. Namun, kedua matanya tiba-tiba saja tertuju ke rak sebelah di mana lapis Surabaya varian kukus tersusun rapi dan aromanya tak kalah kuat. Dengan ragu-ragu ia menoleh menatap Amar. Ini boleh. Amar mengangguk sambil terkekeh kecil. Ambil, jangan ragu. 1 toko juga boleh, mau? Narumi segera menggelengkan kepalanya. Tidak begitu juga. Ya sudah aku pilih-pilih yang lainnya. Narumi memasukkan beberapa kotak varian lain di dalam troli lalu berpindah ke rak lain, mengambil jenis oleh-oleh lain yang menurutnya pasti enak. Amar pun tak henti-hentinya tersenyum. Ia tahu istrinya juga wanita biasa. Narumi yang sejak awal kekeh hanya membeli kue lapis nyatanya mulai kalap, sama seperti wanita pada umumnya saat melihat sesuatu yang menarik. Bertempat di taman di samping gedung perusahaan, Raihan makan begitu lahap dengan ditemani Maira. Di taman itu begitu banyak meja dan kursi-kursi yang memang menjadi fasilitas pegawai untuk berdiskusi ataupun makan siang bersama rekan lainnya. Pelan-pelan, Ray. Tidak ada yang akan mengambil makananmu. Raihan menelan makanannya perlahan lalu menegapkan kepala menatap Maira yang duduk di hadapannya. Ini pertama kalinya kamu membawakan aku makanan ke tempat kerja. Rasanya 100 kali lipat lebih enak. Lain halnya kali aku mau coba masakan kamu. Hari Maira lagi-lagi tersentak. Masakanku? Tapi aku tidak pandai memasak. Sesuatu yang dibuat oleh tangan kamu akan selalu enak. Aku masih ingat saat pertama kali memutuskan tinggal di Jakarta. Aku jatuh sakit. Hanya ada kamu dan Amar di rumah dan kamu membuatkan aku bubur. Waktu itu buburnya hambar. Kurang bumbu. Tapi aku menikmatinya sampai habis tak tersisa.
Raihan kembali tertunduk saat kembali mengingat fase awal ia menyadari perasaannya kepada Maira. Aku sadar jika perasaan aku terlalu dalam. Tapi saat itu aku bisa apa, Mai? Aku hanya seorang pemuda yang tidak punya pekerjaan. Sering merepotkan Amar dan Azam. Aku tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan untuk memantaskan diri menjadi pria yang bisa kamu pertimbangkan. Aku akan terus berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu banggakan. Aku janji. Lanjut Raihan penuh keyakinan. Kedua mata Maira kembali berkaca, karena untuk pertama kalinya ia merasa seseorang begitu tulus terhadapnya. Ternyata begini rasanya diperjuangkan dan dicintai. Dulu hanya aku yang selalu berjuang mati-matian mempertahankan rumah tanggaku, namun malah dikhianati, batin Maira. Ray, aku rindu Amak dan ayah kamu di Padang. Kapan kamu akan membawa aku ke sana? Tanya Maira tiba-tiba. Bab 61 aku bisa tanpa kamu. Raihan nampak terpaku ketika mendengar permintaan Maira. Wajahnya bersemu merah saking kagetnya. Ya, baginya itu adalah sesuatu yang sangat langka. Sementara Maira nampak menahan tawanya saat melihat ekspresi wajah Raihan. Haha, kamu serius sekali. Aku hanya bercanda. Amak dan ayahmu kan mau ke Jakarta bulan depan untuk syukuran 4 bulanan kehamilan Rumi. Ah kamu, Mai! Membuat aku kaget saja, hampir aku menelpon Amak untuk menyiapkan pernikahan kita. Ucap Raihan sambil mengelus dada. Kali ini giliran wajah Maira yang bersemu merah. Bagaimana tidak, ia baru saja membuka hati. Rasanya masih terlalu awam untuk membicarakan pernikahan. Sudah jangan bicara lagi, ayo menghabiskan makanannya, setelah ini aku harus kembali ke studio. Ucap Maira gelagapan. Raihan kembali diam dan melanjutkan makannya. Situasi di antara mereka menjadi semakin dekat. Maira yang tak lagi menutup diri seolah mempermudah semuanya. Apa kelak aku bisa benar-benar memberikan cinta yang seutuhnya untuk kamu, Rai? Semoga kamu bukan pria yang akan menorehkan luka di hatiku. Aku trauma dengan pengkhianatan. Batin Maira. Dari kejauhan, tanpa mereka sadari Reno sedang memantau dengan sorot mata tak biasa. Tepatnya dari dalam mobil yang terparkir di halaman perusahaan. Kenapa mereka malah semakin dekat? Bisa-bisanya anak kampung itu benar-benar berniat untuk menikahi sepupunya sendiri. Gumam Reno seraya menatap lurus ke depan. Kedua tangan terlihat mencengkeram erat setir mobil saking jengkelnya. Narumi yang baru saja keluar dari toko, nampak terpaku dengan ekspresi tak percaya saat melihat bagasi mobil sudah penuh dengan oleh-oleh yang tadi ia beli. Astagfirullah, apa ini tidak kebanyakan ya? Ia mulai menghitung-hitung semua barang yang ia beli dan siapa saja yang akan dia berikan nanti saat sampai di rumah. Untuk Rina, Mama, Ibu, Pak Satpam rumah, tetangga komplek, Mbak, Kak Mai. Sudah jangan dihitung, kalau lebih ya untuk stok kamu ngemil tengah malam. Sahut Amar yang segera menutup bagasi mobil agar Narumi tak terus panik karena kalap membeli begitu banyak oleh-oleh. Ayo masuk, kita jalan-jalan sebentar sebelum pulang. Ucap Amar lagi. Ia menuntun Narumi agar masuk ke dalam mobil karena Dava sudah siap untuk berangkat lagi. Kita mau jalan-jalan kemana? Tanya Narumi penasaran. Mumpung kita di sini, aku mau ke salah satu masjid bersejarah. Sekalian nanti salat ajar di sana. Jawab Amar. Spontan Narumi langsung teringat sosok orang luar biasa di kota tersebut. Benar juga, aku juga mau ke sana. Ayo Dav, jalan. Jangan sampai kesorean. Tanpa menunda waktu lagi, Dava segera tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Liburan dadakan ini benar-benar membuat Amar dan Narumi memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terlebih, tidak setiap hari Amar bisa bersama Narumi di tengah kepadatan pekerjaan yang selalu berhasil menyita waktu dan pikirannya. Sekitar pukul 3 sore, mobil yang dikendarai Maira akhirnya sampai di depan studio. Ia kembali datang untuk memantau para pekerja di dalam yang sedang merenovasi seluruh ruangan untuk butik dan studionya. Maira nampak begitu bersemangat saat turun dari mobil, hingga tiba-tiba senyum di wajahnya luntur begitu saja saat melihat mobil Reno memasuki halaman studionya. Entah trauma atau apa, setiap kali bertemu dengan pria itu, Maira merasa takut dan terancam. Jika dulu Reno pernah menjadi orang yang paling ia nantikan setiap harinya, maka sekarang semua sudah berbeda. Maira diam terpaku dengan ekspresi tak biasa saat kedua matanya tertuju kepada Reno yang baru saja turun dari mobil. Pria itu melangkahkan dengan santai menghampirinya. Tiba-tiba Maira ingat ucapan Amar beberapa hari yang lalu tentang kemungkinan Reno yang menjadi tersangka utama kecelakaan kerja yang menimpa ayah Narumi. Hal itu semakin membuat ia menjaga jarak aman dan untung saja di sana banyak orang dan ada beberapa pekerja di dekatnya. Hai, Mai! Sudah lama kita tidak bertemu. Ternyata ini tempat yang kamu bangun untuk usaha kecil-kecilanmu itu? Tanya Reno dengan tatapan remehnya, saat melihat para pekerja sedang sibuk di bagian etalase toko dan beberapa pekerja lainnya sedang mengecat dinding.
Kedua tangan Maira tercengkeram erat karena ia benar-benar tidak menyukai tatapan Reno terhadap apa yang sedang ia geluti. Bukan urusan kamu. Jika kamu datang hanya untuk menilai usaha buruk orang lain, maaf aku tidak waktu, pergilah. Maira segera berbalik hendak melangkah masuk, tetapi dengan lancangnya Reno menarik penggalangan tangannya. Apa sih? Hei, sejak kapan kamu begitu ketus? Santai saja. Ucap Reno sesaat setelah melepaskan cengkeraman tangannya dari pergelangan tangan Maira. Sepertinya ia tidak menyangka wanita lemah lembut yang dulu selalu memuja dan bersikap manja kepadanya, kini menunjukkan reaksi berbeda. Wanita di hadapannya ini bukan Maira yang dulu lagi. Sementara itu Maira berusaha menahan diri agar tidak terbawa emosi hingga beberapa kali melafaz istighfar. Sekarang katakan untuk apa kamu datang kemari? Reno mendengus saat melihat Maira seolah enggan berbasa-basi dengannya. Setelah perceraian dia benar-benar kehilangan sosok wanita yang sangat bucin kepadanya. Ya, Reno mulai menyesal karena kehilangan sosok wanita dulu selalu tersenyum ramah kepadanya. Alih-alih taubat dan introspeksi diri, Reno malah semakin menjadi ketika merasa dunia tak lagi berpihak kepadanya. Aku datang hanya untuk menyapamu saja. Tapi sepertinya kamu tidak suka aku datang. Aku akan segera pergi, tetapi sebelum itu aku ingin bertanya, apa kamu dan Raihan memiliki hubungan khusus? Hubungan khusus? Mas, kamu tahu aku tidak pernah menjalin hubungan pacaran atau apapun itu di luar pernikahan. Dan kedekatanku dan Ray itu sudah terjalin sejak kami masih kecil. Dia adalah orang yang selalu berada di sampingku di saat terpuruk seperti ini. Andai tak ada dia, mungkin aku masih belum bisa bangkit akibat pengkhianatan yang kamu lakukan. Jelas Maya tanpa ragu. Sekarang, aku buktikan jika aku bisa hidup tanpa kamu. Kamu bukan orang yang begitu berarti untuk terus ditangisi. Aku akan menemukan kebahagiaan itu lagi di pekerjaanku dan juga nanti aku akan menemukan kebahagiaan itu juga di dalam diri pria lain. Bisa jadi orang itu adalah Raihan. Lanjut Maira. Kedua tangan Reno tercengkeram erat. Bagaimana bisa kamu secepat ini melupakan aku, Mai? Apa sedangkal itu perasaan yang kamu miliki? Hingga belum genap setahun, kamu sudah mempertimbangkan untuk menerima perasaan pria lain? Kedua mata Maira nampak berkaca-kaca. Lantas aku harus apa? Menangisi kamu, terpuruk atau aku harus depresi setelah perceraian kita? Aku tidak terburu-buru untuk menemukan pria pengganti kamu, Mas. Tetapi Allah yang menghadirkan Raihan sebagai penyemangatku. Aku tidak akan menutup diri lagi. Aku serahkan semuanya kepada Allah dan aku yakin suatu saat aku akan kembali merengkuh dunia yang sempat kamu buat runtuh bersama pria yang tulus mencintaiku. Bab 62 Minta Ampun kepada Allah. Kami menemukan beberapa fakta yang mengarah ke Pak Reno. Untuk itu besok kami akan melakukan pemanggilan, meminta kesaksiannya. Ekspresi wajah Amar nampak serius ketika mendengar penuturan seorang petugas pihak kepolisian dari panggilan telepon. Pada akhirnya penyelidikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi mulai membuahkan hasil. Meski kondisi mertuanya sudah mulai pulih tetapi kali ini Amar tidak akan melepaskan Reno dari jerat hukum. Ia sudah pernah memaafkan mantan saudara dari iparnya itu karena kasus penggelapan dana perusahaan. Waktu itu Amar merasa jika masalah tidak perlu diperpanjang hingga ke jalur hukum karena ternyata Reno mempunyai anak yang masih kecil untuk dihidupi dan walau bagaimanapun Reno adalah teman masa SMA-nya. Lakukan sesuai prosedur saja, Pak. Saya sedang di Surabaya dan sebentar lagi akan kembali ke Jakarta. Ucap Amar. Setelah beberapa saat mengobrol dengan salah satu petugas dari kantor kepolisian, Amar mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu menghampiri Narumi dan Dava yang sudah menunggu di dalam mobil. Siapa yang menelpon, ah? Tanya Narumi sesaat setelah Amar kembali duduk di sampingnya. Bukan siapa-siapa, ayo jalan. Kita harus sampai ke bandara sebelum maghrib. Mobil yang dikendarai oleh seorang sopir sewaan pun melaju meninggalkan tempat tersebut. Dava mulai sibuk dengan tapnya untuk mengurus pekerjaan dari jarak jauh sementara Amar nampak melamun karena memikirkan bagaimana agar kasus ini terungkap dan Reno mendapatkan balasan atas semua kesalahan telah dia lakukan. Narumi memperhatikan sang suami yang tiba-tiba saja berubah ekspresi wajahnya. Tidak ada masalah apapun kan? Lamunan Amar buyar seketika, ia menoleh menatap Narumi yang terlihat khawatir terhadapnya. Ia tak mengatakan semuanya karena ia takut Narumi akan sedih. Jujur, Amar merasa sangat bersalah karena harus membawa keluarga sang istri ke dalam masalahnya. Tidak seharusnya Reno melakukan hal sekeji itu kepada orang yang menurut Amar tidak ada sangkut pautnya dengan masalah mereka di masa lalu. Nanti kalau sudah waktunya aku kasih tahu. Insyaallah aku baik-baik saja. Amar membawa Narumi ke dalam dekapannya. Suasana kembali hening. Liburan singkat mereka telah berakhir dan sudah saatnya kembali ke ibu kota untuk menyelesaikan masalah yang ada dan menikmati kebersamaan bersama keluarga. Setelah menemui Maira, Reno nampak semakin gelisah karena apa yang dia ekspektasikan setelah perceraian sungguh di luar dugaan. Dulu ia berpikir Maira pasti akan terpuruk karena kehilangan sosoknya yang selama ini selalu memberikan perhatian. Namun, nyatanya sang mantan istri lebih kuat dari yang dia pikirkan.
Beberapa kali Reno menghela nafas hingga akhirnya memutuskan untuk berdiri dari posisi duduknya lalu menghampiri putrinya Moi yang sedang bermain di ruang TV bersama sang ibu. Bu, karena besok libur Bianca akan menjemput Moi. Katanya mau diajak jalan, tolong siapkan keperluannya. Iya, baiklah. Oh ya, ibu lihat Bianca itu sangat perhatian sama Moi dan kamu. Kenapa kalian tidak meresmikan hubungan saja? Ibu setuju saja, karena Bianca itu wanita yang berpendidikan, tidak seperti kakaknya. Siapa namanya itu? Karisma? Helaan napas Reno terdengar lirih dengan raut kedua tangan terkepal erat. Bahkan sampai saat ini pun ibunya selalu saja merendahkan Karisma. Andai wanita parubaya itu tahu betapa Reno sangat mencintai almarhumah istrinya, bukan karena latar belakang pendidikan. Setelah kehilangan Karisma kini Reno pun baru menyadari jika dirinya sangat kehilangan Maira yang dulu juga sering direndahkan oleh ibunya karena dianggap mandul dan tidak bisa mempunyai keturunan. Jangan membawa-bawa nama Karisma, ibu tidak tahu seberapa pengorbanannya untuk melahirkan Moi. Yang ibu cari dari seseorang hanyalah kesempurnaan dan sekarang akibat dari ulah ibu itu. Aku selalu mengejar kesempurnaan pada diri orang lain hingga akhirnya aku terluka sendiri dan terus egois dengan apa yang aku inginkan. Hei, kenapa kamu malah marah? Ibu hanya menyarankan kamu menikahi Bianca. Sahut ibu yang tak kalah kesalnya. Aku tidak mencintai Bianca, Bu. Sejak dulu aku hanya menganggap dia adikku. Sekarang jangan pernah membahas Karisma ataupun Maira. Tegas Reno lalu segera menghampiri putrinya yang sedang bermain di lantai ruang keluarga. Ibu Reno nampak mendegus sambil berpangku tangan. Ya, sifat kerasnya telah membuat putranya menjadi seorang monster karena terlalu dituntut untuk menjadi sempurna dan mencari yang sempurna. Peran orang tua kepada mental anak-anaknya itu sangat berpengaruh dan sudah terbukti keegoisan orang tua hanya akan membuat hidup anaknya menjadi hancur. Alhamdulillah sudah sampai. Besok mama saja yang ke rumah kamu ya, Rum. Biar bisa pilih sendiri oleh-olehnya. Sekarang kamu istirahat saja, capek pasti. Ucap Bu Bibah yang terlihat sumringah saat mendapatkan telepon dari menantu kesayangannya. Iya, Ma, kalau begitu Rumi tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Saat panggilan telepon tersebut terputus, Bu Bibah segera pergi meninggalkan dapur setelah memastikan makan malam sudah siap dihidangkan. Saat hendak menaiki tangga, tapi ibu menoleh ke arah pintu utama ketika mendengar suara langkah kaki masuk. Ternyata yang datang adalah keponakan kesayangannya, Raihan. Akhirnya kamu datang, Ray. Tante pikir sekarang kamu sibuk sekali sampai tidak sempat makan malam bersama lagi di sini. Ucap Bu Bibah seraya memutar langkahnya menghampiri Raihan. Raihan pun segera meraih, menyalami tangan Bu Bibah. Sesibuk apapun, aku akan tetap datang kalau sudah tante yang manggil. Bu Bibah terkekeh sendiri sambil menepuk pundak Raihan. Kamu ada-ada saja. Karena tante atau karena Maira? Sudah, sana naik ke atas. Tolong panggil Maira turun untuk makan bersama. Dia pasti senang kamu datang, tadi tante sengaja tidak memberitahunya. Baiklah, aku panggil dulu. Raihan segera bergegas melangkah menaiki satu persatu anak tangga untuk menghampiri Maira yang biasanya setelah salat akan mengaji di ruang TV lantai atas. Sesampainya di lantai 2, Raihan melangkah santai sambil bersiul-siul. Hingga tiba-tiba langkahnya terhenti dan pandangannya tertuju kepada seorang di depan sana. Kedua matanya membulat sempurna saat melihat Maira hanya mengenakan keiman dan imun Raihan. Apa itu? Astaga! Di luar sana Raihan memang biasa melihat wanita dengan berbagai macam gaya busana, tetapi saat melihat Maira dengan penampilan berbeda, hasratnya sebagai pria tiba-tiba bangkit hingga ia merinding sendiri. Sepertinya terakhir kali Raihan melihat Maira tanpa jilbab, ketika mereka masih duduk di bangku sekolah dasar dan itu sudah belasan tahun yang lalu. Raihan yang tadinya ingin menyapa pun kini mengurungkan niatnya dan memilih kembali melangkah cepat menuruni tangga. Loh, Maira mana? Tanya Pak Azam saat melihat Raihan turun dari tangga. Masih atas, Om, saya mau sholat sebentar. Ucap Raihan sambil menunjuk musola kecil yang berada di lantai bawah ini kediaman Al-Mahri. Belum sholat isya kah, Ray? Tanya Bu Bibah. Mau sholat taubat? Minta ampun sama Allah pokoknya. Ucap Raihan lalu bergegas melanjutkan langkahnya. Bu Bibah dan Pak Azam hanya memandangi kepergian sang keponakan dengan ekspresi bingung.